tetap aja pola itu ikan masih nempel di samping kolam. Saya balik lagi ke Odin, ding, kok udah diobat juga tetap aja masih nempel, dikiranya berdiri. Nah, kata begitu Odin datang ke tempat saya, oh itu mah tuh cebong katanya. Cebong. Begitu diambil ada kakinya. Wah, langsung saya ngedrop tapi nggak putus asa. Nah, diaduk di ember, sebarin. Pas udah 8 hari baru udah kelihatan tuh lele. Ada kumisnya, ekornya juga kecil, kepalanya besar. Sejarahnya nama lele Sangkuriang itu dari apa berarti ya? Saya sendiri yang ngasih nama. Bahkan kata waktu itu kata orang BBAT nggak boleh ngasih nama sembarangan. Setelah 10 hari diajak ke lihat, baru bingung. Ini digimanain kok bisa nelor? Kata saya ditusukin pakai rumput. Alat kemaluannya betina. Tahun 2001. 2001 ya. Nah, udah agak berkembang, udah punya 10 kolam. Kebenaran saya bikin ramuan. Uji coba terus sampai baru ketemu bisa netesin lele di lapangan. Semua juga waktu itu nggak ada yang netesin lele di lapangan, di ruangan. Apalagi sampai sekarang di balai-balai di ruangan. Kenapa? Takut sama air hujan. Mengenai ramuan nih banyak yang nanya. Kalau ramuan sama sekali itu dirahasiakan. Kenapa? Dirahasiakan. Kalau dikasih ramuannya, satu nggak bakal ketemu lagi kalau udah sukses. Kedua takut dijual belikan. Itu aja. ZTV. Tahun 2001 dulu belajar lele Sangkuriang. Itu inukannya juga dapat minta dari Solihin. Kebenaran punya teman tukang ngambil cacing, ngirim cacing ke tempat Solihin, ke tempat Pak Haji Kurnaidi. Pertama sekali di kampung Sukabirus, di kampung Nagrog, itu ada yang ternak budidaya lele. Lelenya bukan lele Sangkuriang, waktu itu masih lele bumbo. Buang dikasih induk segala macam, ternyata nggak mau nelor. Nah, setelah nggak nelor, saya nanya sama dia, kita belajar nyuntik enggak, cuma mau ngeliat aja nyuntik. Itu kalau mau nyuntik dikunci pintunya, mau ngeliat aja harus bayar 200.000. kalau sekarang mungkin 2 juta. Cuman ngeliat nyuntik doang. Susah sekali ya. Nah, setelah itu saya udah 3-4 malam ada telur di kolam. Di kolam buat mijahin tuh, di lubang-lubang pakai induk ada telur, merambat-rambat gitu. Setelah 2 hari itu telur itu udah netes. Wah, saya seneng. Sampai cerita sama orang, saya nggak ada tanpa disuntik bisa nelor lele luar negeri itu. Kata si Ihun nggak bisa. Nah, seneng. Pas udah kasih cacing, pas hari ke-8 pada nempel di samping kolam. Udah begitu nempel di samping kolam, cerita sama Odin yang suka ngasih beli cacingnya. Terus kata Odin itu lele sakit. Dikiranya berdiri, bukan berdiri, pada nempel di samping kolam. Nah, udah gitu, udah minta aja obat sama Ihyan, katanya dikasih obat Methylene Blue 1 sendok makan buat 2 liter air biru disiramin ke kolam. Tetap aja pola itu ikan masih nempel di samping kolam. Saya balik lagi ke Odin, ding, kok udah diobat juga tetap aja masih nempel, dikiranya berdiri. Nah, kata begitu Odin datang ke tempat saya, oh itu mah tuh cebong katanya. Cebong. Begitu diambil ada kakinya. Wah, langsung saya ngedrop tapi nggak putus asa. Saya mau dibetulin lagi ceritanya itu kolam. Saya punya kolam di samping kamar, ada kolam ikan buat mijahin ikan emas 5x3. Dipindah dulu ke situ, dikasih air 30 cm, takut loncat, dikasih air cetek. Malam dilihat asap masih ada. Begitu saya lihat lagi pagi jam 7, itu ikan udah pada kempes, nggak ada telurnya. Wah, begitu dilihat, seneng, penuh di bawah itu telur. Cerita sama istri aja ke dapur, Mi itu lele telur, bukan cebong. Nggak percaya. Setelah itu cerita lagi sama Odin, udah 1 hari, kedua harinya itu udah netes penuh anak ikan. Udah penuh anak ikan, saya beli cacing lagi hari ketiga nggak dikasih sama Odin. Nggak bisa, panas itu lele kalau nggak disuntik, harus disuntik. Itu mah cebong lagi katanya. Enggak, itu lele, kata dia tetap cebong, kata saya lele.
biasa beli 10 taker, waktu itu satu takernya itu masih Rp35. 10 taker masih 35 rupiah. 10 taker itu 350 rupiah, bukan ribuan uang juga, masih 2001 tuh perak. Beli 10 cuma dikasih 5 katanya, sayang dulu ya. Nah, diaduk di ember, sebarin, pas udah 8 hari baru udah kelihatan tuh lele, ada kumisnya, ekornya juga kecil, kepalanya besar. Waktu cebong mah kepala kecil, ekor kecil, perutnya gendut. Nah, ya. Ekornya doang yang panjang. Tetap nggak percaya. Setelah 10 hari diajak lihat, baru bingung. Ini digimanain kok bisa nelor? Kata saya ditusukin pakai rumput, alat kemaluan yang betina. Bikin cerita di KI, ngikutin pada mati lalanya. Nah, padahal alami. Nah, dan itu sebenarnya alami gue. Alami. Nggak diapa-apain. Oh. Nah, setelah itu baru saya ini kan udah nggak punya lagi, itu sampai 3 bulan baru nggak ngerti ngurusnya, cuman dapat 1000 ekor. Itu mungkin anak ikan puluhan ribu. 1000 ekor dijual sama orang Pasir Kalong berapa? Rp150 per ekor. Jadi 1000 ekor 150.000. Nah, setelah itu saya nyari indukan dapat dari Tangerang, terus bikin kolam terpal. Cara bikin kolam terpal bagaimana? Belum ada yang ngepres terpal, saya lem, bikin saya 10 kolam. Masih terpal aja 35.000 satu kolam isinya. Per kolam. Oh, per kolamnya. Beli terpalnya tuh. Oke. Ukuran kolamnya 4x3. Bikin kolam pemijahan 4x2. Baru pakai kakaban. Bikin kakaban seperti ini nih, kakaban. Ya, seperti itu kakaban tuh. Oh iya. Oh, ini untuk pemijahan ya kakabannya ya? Apa? Nah, Ini seperti injuk Pak ya? Ini injuk, Oke. dijepit pakai bambu, namanya kakaban. Baru pakai ini, bikin kolamnya 4x2, bikin kakaban. Saya bikin waktu itu langsung bikin saya 5 kolam. Nah, setelah itu saya isi air 20 cm, mijahin 1 betina 2 pejantan, jahin. Kakabannya 6 biji. Nah, 1 malam aja udah nelor. Dibikin 5 kolam netesinnya. Setelah itu mungkin anak ikan puluhan ribu. Subhanallah, banyak sekali. Cuman belum ngerti cara meliharanya. Itu cuman dapat 5.000 ekor, dibeli sama Pak Haji Kurnaidi yang ngembangin larinya mati terus yang di sini. Beli sama dia 5.000 ekor. 5.000 ekor dapat 750.000. Bikin lagi kolam 10. Itu tahun berapa, Bang? Tahun 2001. 2001 ya. Nah, udah agak berkembang, udah punya 10 kolam. Kebenaran saya bikin ramuan. Uji coba terus sampai baru ketemu bisa netesin lele di lapangan. Semua juga waktu itu nggak ada yang netesin lele di lapangan, di ruangan, apalagi sampai sekarang di balai-balai di ruangan. Kenapa? Takut sama air hujan. Waktu itu kebetulan alhamdulillah saya ketemu dikit-dikit bikin ramuan, bisa baru 3. 1 buat netralisir air, 2 buat daya tahan tubuh ikan, 3 baru bisa menghilangkan keasaman air hujan. Belum bisa saya mendapatkan ramuan buat menangkal penyakit, meningkatkan suhu. Tetap saya sering diganti air, ikan selalu sakit. Itu ramuannya bisa didapatkan dari tumbuh-tumbuhan alami, nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali kimianya, itu herbal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau sekarang sih udah 2001, 2002, 2003 baru ketemu. Nah, 2001 akhir itu kebenaran
ada yang beli benih, bapaknya pajaka, itu dari kementerian di sini yang rumahnya di pajaka, dinasnya di BBAT Sukabumi. Bapaknya beli lele 1000 ekor, kemudian dia tanam, dikasih cara-caranya bagus. Begitu datang ngelihat kolam di lapangan, airnya hijau, ada ikannya banyak, bagus, langsung di orbit di BBAT. Akhirnya orang-orang BBAT pada datang, sampai pada datang nanya cara-caranya. Nah, terus sampai dikasih indukan dari BBAT Sukabumi. Terus dipantau sama orang BBAT. Saya alhamdulillah waktu itu langsung nemukan ramuan uji coba buat meningkatkan suhu. Suhu rendah bisa, suhunya bisa di kolam bisa 32. Padahal di sini suhu hanya air jalan hanya 18 sampai 20. Idealnya untuk ikan lele sih berapa? Lele, sedangkan lele kalau menurut dunia ikan suhunya aja 28, 30 sampai 32 panasnya air mengikuti Afrika. Kenapa? Dulu tahun 84 dari Afrika masuk ke Indonesia, lele itu bukan lele catfish masuk ke Indonesia, ikan tangkapan sungai Kenya. Saya ngasih nama sangkuriang, bercanda. Sampai sekarang booming lele sangkuriang itu saya bercanda. Nah, setelah itu saya baru ketemu cara buat netralisir air. 1 buat netralisir air, bikin ramuan. 2 buat daya tahan tubuh ikan. 3 bisa menghilangkan keasaman air hujan. 4 menangkal penyakit. 5 meningkatkan suhu 18 bisa 32 di kolam. Dan cuman airnya nggak boleh diganti-ganti. Maka sampai sekarang air 9 tahun aja masih bisa diminum air kolam lele. Tidak ada penyakit. Bukan ada penyakit, udah banyak sekali yang minum air kolam punya penyakit. Syariat minum air kolam bisa sembuh. Kenapa? Kemarin aja belum lama Pak Rahmadi dari Mabes TNI ya harus dioperasi jantungnya, minum air kolam sampai nggak jadi, dioperasi jantungnya sembuh alhamdulillah, sampai bawa teman-temannya sekecilnya alhamdulillah yang punya penyakit itu. Airnya sekarang udah 9 tahun. Kemarin belum lama bawa lagi temennya sakit gula, sama dia penyakit gula sama ginjal. Belum lama Sembuh, Pak? alhamdulillah, sekarang udah kurang katanya. Yang orang stroke segala macam itu syariat minum air kolam, asal yakin itu alhamdulillah. Nggak ada rasa. Bukan di Indonesia, di dunia kolam lele nggak ada. Di mana yang bisa diminum? Cuma di sini. Iya. Buka aja di YouTube. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Takut untuk minum air kolam lele padahal di tempat abah itu. Wow, ini alhamdulillah. Maka sampai sekarang. Ya? Cuman kalau asal nggak ada hujan bisa diminum. Kalau ada hujan jangan. Nah, setelah di Indonesia dikasih namanya Dumbo. Kenapa? Bukan Dumbo, itu bukan nama lele. Pembesarannya di mana? Di Jogja, di Boyolali, sampai ada kampung lele. Kenapa di Bogor nggak bisa? Suhunya rendah. Sedangkan suhunya aja 28, 30 sampai 32 panasnya air. Yang dibutuhkan suhu berapa? Suhunya 28 sampai 30, 32 panasnya air. Nah, pembesarannya di Jogja, di Boyolali. Maka sampai ada kampung lele. D-nya duit, U-nya usaha, M-nya masyarakat, Bo-nya Boyolali, Dumbo. Disilang tanpa diperhatikan gennya. Kualitas makin menurun. Kualitas dagingnya udah kurang enak, berlendir, bau lumpur, usianya lama, angka produknya rendah. Makanya buat sapi kembaliin lagi gennya. Di sini dipakai uji cobanya, alhamdulillah sampai sekarang saya ngangkat nama lele seru sampai luar negeri. Nah, nama sangkuriang. Artinya Lele di mana-mana sangkuriang. sejarahnya nama lele sangkuriang itu dari apa berarti ya? Saya sendiri yang ngasih nama. Bahkan waktu itu kata orang BBAT nggak boleh ngasih nama sembarangan. Terlanjur udah rame di masyarakat, kata Pak Dirjen, itu udah tanggung namanya, udah diseminarkan 2002. Namanya udah diseminarkan 2002 akhir, baru SK penetapan nama dari Pak Rohmin Dahuri. Sampai sangkuriang sampai rame. Kebutuhan Jabotabek waktu itu lele cuman 30 ton per hari 2001. Saya pasar Cisarua hanya 50 kilo per minggu. Setelah terbit sangkuriang itu alhamdulillah, saya jelasin lele sangkuriang itu harus bersih segala macam, sampai ada peningkatan per hari 60 ton. Setelah 60 ton udah ramai di sini juga, di Kampung Sukabumi banyak yang nanam lele. Nah, pasar Cisarua udah meningkat
per minggu itu sampai 200 kilo. Tingkat 2007 saya masuk SCTP. Tinggi ya. SCTP 2007 pertama sekali saya jelasin airnya harus bersih segala macam, langsung peningkatan per hari Jabotabek 150 ton. Luar biasa. 2010 masuk Kompas. Nah setelah itu langsung kebutuhan lele makin tinggi. Terus yang 2009 baru 2008 saya mulai mengajar latihan. Buat pelatihan waktu itu juga pelatihan juga nggak bayar. 2009 baru bayar buat bukan bayar buat ininya, coba buat praktek makan nginep, nggak bisa bayar ilmunya, itu ilmu Allah nggak bisa dibayar jual belikan. Sampai anak buah saya sekarang yang di Papua ya, Jayapura, si Joshua paling terbesar sekarang 2009 belajarnya. S2 Belanda belum pakai S2 Belandanya. Terus nah udah mulai nyebar sampai saya sering diundang keluar ke provinsi, ke Bali, ke Manado, ke Aceh. Terakhir Aceh mah tuh ke Pontianak, ke Batam. Undangan itu yang undang itu rata-rata gubernur. Untuk memberikan pelatihan. Memberikan gambar usaha lele. 2010 terus semua TV yang dayangin sampai Indovision, TV One, Trans TV, Metro TV, Cahaya TV, Trans 7, paling sering tuh itu apa? FTV, terus El Sinta TV, Mega Suara TV, saya jelasin semua. Dulu lele image-nya jelek sekali, padahal lele paling bersih itu lele. Kalau yang sebenarnya nanam lele itu harus bersih airnya. Konotasinya orang berpikir bahwa lele itu makanannya jorok. Nah, itu yang salah sekali. Padahal enggak kan, Bang? Wow, boro-boro masih ikan emas, ikan nila sama masih apalagi gurame paling seneng. Coba ke lele Sangkuriang kasih nggak bakalan mau. Makanya airnya juga nggak boleh diganti-ganti. Di sini air ada yang 4 tahun, yang 3 tahun, yang 9 tahun nggak diganti-ganti, nggak bau. Untuk kawan-kawan pengen tahu dong bagaimana caranya untuk latihan di tempat Abah Nasruddin. Nanti kita langsung tanya aja ke Abah. Bah, kalau ada rekan-rekan yang dari luar provinsi atau dari dekat-dekat sini yang ingin pelatihan, gimana caranya, Bah, supaya bisa? Tinggal daftar aja kalau sama saya, kalau nggak sama saya, sama yang ini aja, yang apa, yang bukain YouTube-nya apa, daftar itu. Nanti apa? Kalau ngambil sarjananya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Insya Allah itu jadi pengusaha, dibimbing sama pasarnya juga. Itu 3 minggu? 3 hari. Oh, sorry, 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu, insya Allah Jumat, jadi Sabtu, jadi Minggu. pengusaha. Itu khusus untuk hari pelatihannya, Bah ya? Latihannya juga banyak makannya sama tidurnya daripada belajarnya. Mondok di sini, Bah? Nginap di sini. Nginap di sini disediakan tempat ya? Ada tempatnya, makannya sehari 3 kali, banyak makannya daripada belajarnya. Ada sertifikatnya ya, Bah? Ada sertifikatnya. Baik, nanti teman-teman juga akan diajarkan bagaimana cara budidaya lele sampai dari 0 sampai mahir ya, Bah ya? Sampai pasarnya. Dan bahkan nanti dikasih bibit katanya begitu, Bah? Kalau bibit nggak dikasih indukan, makanya pengiriman induk aja dari sini 33 puraponji dari Papua sampai Aceh, pengiriman induk dari sini. Nggak beli gratis. Tertarik nggak tuh? Cuman ongkos nangkepnya aja per paket berapa. Benih juga kalau sama alumni di sini itu benih nggak boleh dijual ke petani, nggak boleh. Mengenai ramuan nih, Bah, banyak yang nanya. Kalau ramuan sama sekali itu dirahasiakan. Kenapa? Kalau dikasih ramuannya, 1 nggak bakal ketemu lagi kalau udah sukses. Kedua, takut dijual belikan, itu aja. Dia bukan ternak lele tapi dia produksi ramuan buat nyari kekayaan. JTV. Subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Subrek.